Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberi kesempatan kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 13 Bukit Batu, Ibu Purnamawati SD. Yang saya hormati rekan sejawat, guru-guru hebat dari SD Negeri 13 Bukit Batu. Sebelum kegiatan ini saya mulai, saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudi hadir mengikuti kegiatan kita hari ini, sosialisasi diseminasi budaya positif. Ini merupakan tugas saya, bagian tugas saya dari guru penggerak, pendidikan guru penggerak. Jadi khususnya ini tugas modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi kami ditugaskan apapun yang kami dapatkan selama pendidikan guru penggerak wajib di-share, berbagi kepada teman-teman yang ada di sekolah tempat kami bertugas. Baiklah, sebelum saya mulai, ini adalah biodata saya. Nama Malasari Dewi, SD Negeri 13 Bukit Batu, JGP Angkatan 9. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma guru. Nah, ini hal pertama yang kami belajar pada saat memasuki pendidikan guru penggerak, paradigma. Mungkin ibu-ibu sudah tahu ya, karena di sini ada guru hebat. Paradigma itu merupakan cara pandang kita terhadap guru. Nah, ini saya ambil dari pendapat Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, anak pendidikan haruslah berorientasi pada anak, maksudnya seperti itu. Dikenal dengan istilah berhamba pada anak. Saya pun baru sadar dan terbuka mata setelah memasuki pendidikan guru penggerak ini. Selama ini saya beranggapan, dan kita juga mungkin ya sebagian besar beranggapan, anak adalah objek yang tidak tahu apa-apa dan kita sebagai guru memberikan ilmu kepada mereka. Sebenarnya filosofi Ki Hajar Dewantara ini membantah semua itu sebenarnya Bu ya, karena anak itu bukan kertas kosong. Anak itu lahir dengan kodratnya masing-masing. Anak itu seperti kertas yang sudah ada garis-garisnya. Tugas kita sebagai guru, peran kita sebagai guru hanya menebalkan garis. Jadi kita melihat potensi anak. Kodratnya anak itu tidak sama. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu ada dua kodrat alam dan kodrat zaman itu dalam mendidik mereka. Kodrat alam itu mereka bawa dari lahir, sifat, karakter yang unik. Sementara kodrat zaman, sebagai guru kita harus membuka cakrawala kita untuk terus menggali potensi kita, karena zaman semakin berubah. Apalagi sekarang sudah ada percepatan teknologi. Guru sepantasnya lah untuk ikut perkembangan teknologi, karena sudah masanya sekarang anak-anak itu bermain dengan yang namanya teknologi. Nah, kalau guru tidak bisa teknologi, otomatis pendidikan dari tujuan pendidikan tidak akan tercapai, seperti itu. Nah, berhamba pada anak di sini bukan berarti kita dijajah oleh anak guru, tapi maksudnya kita harus menghormati anak itu sebagai manusia yang berhak mendapatkan perhatian dari kita, seperti itu. Dengan berhamba pada anak, kita tidak jadi sombong. Selanjutnya, tujuan agar terbentuk murid yang berkarakter profil Pancasila sesuai dengan kurikulum kita, kurikulum merdeka ya Bu. Jadi tujuan kita ini mencapai 6 elemen Pancasila yang setiap hari mungkin dinyanyikan oleh anak-anak kita. 6 elemen tersebut beriman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua berpendidikan global, ketiga gotong royong, keempat mandiri, kelima kreatif, dan keenam sederhana dan kritis. Insya Allah dengan kita berkolaborasi
level ini bisa tercapai. Insya Allah. Nah, selanjutnya Bu, ini nih yang sering kita salah kaprah, ilusi guru. Ilusi itu kira-kira apa ya Bu? Ada yang bisa menafsirkan apa itu ilusi? Oh Bu, ilusi itu seperti hanya pikiran guru saja, seperti itu. Hanya pikiran kita saja. Ilusi itu seperti ini, gambaran. Nah, gambaran yang belum ada bukti nyatanya, faktanya belum nampak. Itu ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Guru itu dia berpendapat kalau dia bisa mengontrol murid. Nah, itu yang sebenarnya yang harus kita luruskan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Belum tentu. Kadang anak-anak itu jenuh dengan peraturan-peraturan yang kita buat, sehingga itulah mengapa mereka tidak taat pada peraturan. Mereka jenuh. Jadi tidak semua penguatan positif itu efektif. Seperti itu. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini pun sering kita lakukan. Kalau anak salah, kita sering membuat anak itu paling merasa bersalah. Kamu gak kasihan tuh sama orang tua kamu gak kasihan sama ibu, kamu gak kasihan. Jadi dia merasa bersalah. Dan itu tidak akan membentuk anak menjadi karakter yang kuat. Malah menjatuhkan mental anak, dia tak percaya diri dirinya. Dia merasa dia orang yang jahat dan sebenarnya seperti itu. Nah, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini pastilah ya, kita sebagai orang tua, sebagai guru, tidak ada hak untuk memaksa anak. Apa yang kita mau tidak bisa kita paksakan kepada anak. Karena anak itu dia punya karakter masing-masing. Selanjutnya, stimulus respon dan teori kontrol. Nah, ini stimulus respon ini sebenarnya sudah kita lakukan di sekolah kita. Itu namanya konsekuensi. Konsekuensi adalah kesepakatan antara murid dan pihak sekolah. Ini dia stimulus respon. Dan ini yang akan kita rubah dari konsekuensi menjadi teori kontrol. Teori kontrol di sini artinya restitusi, pilihan. Nah, ini akan kita rubah. Pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Benarkah Bu, kebutuhan kita sama? Enggak. Kita masing-masing manusia punya kebutuhan yang berbeda. Yang sebenarnya adalah kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal sama. Banyak sama. Kalau kita dikasih suatu gambar, masing-masing kita apakah sama persepsi tentang gambar tersebut? Tentu berbeda kan ya. Nah, itu dia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda dari sudut pandang mereka masing-masing. Selanjutnya, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita paksa orang untuk cara berpikir kita paksakan ke orang. Nah, itu yang ada pada stimulus respon. Sementara pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti kita membuka hati kita bahwa setiap manusia itu punya cara pandang yang berbeda. Jadi dengan begitu otomatis kita bisa menghargai pendapat orang lain. Nah, yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Bisa diberi contoh, ketika anak kita mencuri, kita menganggap itu adalah suatu kesalahan, dan itulah stimulus respon pada konsekuensi. Padahal setiap yang dia lakukan pasti ada alasan atau tujuannya. Mungkin karena dia lapar, tak bawa uang jajan. Jadi kita tidak bisa menjas anak tersebut nakal. Pasti dia ada tujuannya. Itulah yang akan kita bahas nantinya. Nah, yang terakhir, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Sama, orang lain tak bisa mengubah kita, tapi kitalah yang mengubah diri kita sendiri. Nah, itu bagian dari perubahan yang akan kita capai nantinya. Selanjutnya, disiplin positif.
Apa itu disiplin positif? Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, inilah yang disebut konsekuensi. Sementara pemikiran KHD yang akan diterapkan pada kurikulum merdeka, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajakan tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kalau kita menyuruh anak kita melakukan sesuatu kepatuhan, dia harus tahu dulu kenapa ya saya harus melakukan itu, untuk apa saya melakukan itu, dan apa manfaatnya ke depannya untuk saya. Jadi dia tidak hanya takut sama kita. Kalau takut sama gurunya saja, itu namanya motivasi ekstrinsik. Ketika gurunya tidak ada, dia tak akan takut. Tapi kalau intrinsik, dia merasa oh aku harus datang tepat waktu ke sekolah karena nanti bla 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 segala macamnya. Seperti itu, Bu. Nah, ini dia kebutuhan dasar manusia. Ini juga termasuk kebutuhan dasar siswa-siswa kita. Dalam kurikulum merdeka, kata siswa diganti dengan kata murid. Sebenarnya objeknya sama, tapi pengucapannya berbeda. Nah, ini dia kebutuhan dasar manusia atau murid. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan anak. Yang kedua, kebebasan. Yang ketiga, kesenangan. Selanjutnya, penguasaan dan kebutuhan untuk diterima. 5 komponen ini itu yang harus kita pahami yang ada pada diri anak kita, pada diri murid. Mungkin mereka nakal, ada sesuatu yang kurang dari mereka. Mungkin cara mengajar kita tidak menyenangkan, sehingga kesenangannya tak dapat sama anak tersebut, tidak terpenuhi kebutuhan belajarnya. Mereka bosan dengan belajar menulis diterangkan, dia bosan. Jadi kesenangannya tidak terpenuhi. Dan ada lagi masalah kebebasan. Kadang anakku ingin gini, Bu, hari ini kita main game ya Bu. Sementara kita sesuai kurikulum hari itu tak ada yang namanya main game. Hari itu mungkin kita harus demonstrasi, harus ada tugas kelompok. Tapi anakku ingin adanya game. Jadi kita sebagai guru harus bisa merealisasi keinginan anak tersebut, termasuk dengan kebebasan. Kebebasan memilih apa yang mereka inginkan. Dan tidak kita buatlah saat itu game yang berhubungan dengan pelajaran tersebut. Misalnya pelajaran bersama makhluk hidup, ya gamenya tuh ya sebutkan nama makhluk hidup yang berawalan huruf B misalnya. Jadi kan mereka terpancing, kepuasan mereka dapat, akhirnya mereka melihat senang dengan kita mengajar di depan kelas. Gitu, Bu. Kebutuhan untuk diterima, jadi kita harus adil dengan semua anak. Tak ada bedanya. Baiklah, selanjutnya motivasi perilaku manusia menurut diri. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, karena ada murid kita nih, dia baik. Sebenarnya tujuannya itu bukan dari intrinsik, bukan subjektif, tapi karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dia takut. Kalau misalnya aku buat kayak gini, nanti aku dihukum. Kan? Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini dia yang saya pun salah sebenarnya pada saat itu. Kita sering kasih penghargaan kepada anak buat game. Siapa yang bisa jawab dapat hadiah. Kalau sesekali boleh, tapi kalau terus-terusnya ternyata menjatuhkan prestasi anak ke depannya. Saya pun selama ini. Saya berpikir, oh anak itu akan semangat untuk anak yang menang, tak semangat untuk anak yang jadi tak adil kita. Ketika yang dapat hadiah, dia senang, dia bangga. Efeknya mungkin ada dua. Kalau dia memang anaknya tuh bersemangat belajar, dia terus belajar, ada yang merasa puas. Dia udah menang, sering juara. Kenapa bisa belajar lagi? Dan untuk anak yang kategorinya di bawah, mereka merasa kenapa aku harus belajar, kenapa aku ikut permainan itu, aku bodoh. Aku malas lah nak dapatkan hadiah itu, kan yang itu juga yang dapat. Jatuhan yang kalah. Paham ya saja. Jadi penghargaan itu boleh kita kasih sesekali. Sebaik-baiknya bukan berupa barang, tapi dalam bentuk penguatan. Jadi dalam setiap hari itu dan murid kita seperti saya 25 orang,
kita hari ini, oh si A juara ini, oh si B dapat juara ini. Jadi 25 anak harus ada gelarnya masing-masing untuk kita. Ini juara kebersihan, ini juara disiplin, ini juara rajin, ini juara. Jadi semuanya juara. Itulah mengapa di kultur mereka tidak ada yang namanya ranking. Sama seperti kultur 13, cuma seringnya kita tidak tetap orang tua itu sering anakku juara berapa, anakku juara berapa. Nah, terus belajar juga untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang paling bagus motivasinya. Mereka tahu mereka mau jadi apa dan bisa dihargai oleh orang lain. Nah, hukuman ini beda hukuman. Kita akan belajar 3 hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini mungkin di sekolah kita hampir tidak ada kita lakukan itu. Hukuman ini sesuatu yang menyakitkan terjadi. Misalnya anak terlambat datang ke sekolah disuruh lari 3 kali keliling lapangan. Kalau yang dulu macam itu ya. Nah, kalau sekarang tak ada lagi. Jadi menyakitkan. Yang kedua, mungkin tidak nyaman karena dia dipaksa. Yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Maksudnya di sini, jika dia menyakiti temannya, terus yang menyakiti tadi dihukum, dimurni, dia menyerah, hormat, yang korban tadi merasa puas. Oh, aku sudah bisa nih balas dendam. Jadi mendapatkan keadilan. Nah, seperti itu. Yang keempat, perilaku apasif, agresif, menyimpang. Kalau dia anak yang pendiam, dia pendiamlah, dia jadi tak pede karena sering hukum. Kalau agresif, dia semakin nakal. Karena paling-paling cukup dengan jemur bendera, paling-paling rajin kebakar. Jadi tak ada efek jerahnya, tak ada. Terus yang kelima, tidak berjalan bila murid tidak takut. Ada kan murid yang kita marah, dia tak takut. Nah, ini yang bikin konflik dan hari. Kita jadi berkelahi dengan murid ini. Karena anak tersebut melawan, dia tak takut sama kita. Mungkin ada satu murid yang takut, murid lain tak takut. Nah, inilah masalahnya hukuman itu tidak efektif. Yang benar contohnya, peraturan adalah kamu harus. Nah, peraturan adalah apa peraturannya? Kamu harus apa? Ini kita yang menentukan. Yang ketujuh, murid membenci peraturan. Dia benci kalau ada namanya peraturan. Wah, aku dengan peraturan ini. Nanti aku hukum gara-gara ini. Dia benci dia namanya peraturan karena hukuman tadi. Karena hukumannya bersifat tiba-tiba dan sepihak. Mau dia paksaan, paksa ke gurunya dan dibuat oleh guru. Terus murid menyembunyikan kesalahan. Kalau dia mencuri atau dia punya teman sampai mati, dia tak akan mengaku kalau dia melakukan itu karena dia takut dihukum. Ya. Nah, selanjutnya kita berpindah ke konsekuensi. Nah, ini dia. Saya pun dulu tahunya konsekuensi itu hal yang bagus sampai saya bikin yang namanya kesepakatan kelas. Awalnya kami belajar seperti itu, kesepakatan kelas dulu. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid. Kenapa tak nyaman? Karena kalau kamu tidak buat PR, misalnya nih, kamu harus melakukan PR saat ini juga. Karena itu udah konsekuensi kita kan. Tetap anak kita nyaman. Karena dipaksakan, itu konsekuensi. Terus korban bisa diabaikan. Bisa-bisa kawan yang sakit kita itu tak diabaikan, gitu, tak digubris. Kita lebih fokus pada yang salah. Terus penguatan pertahanannya dalam jangka pendek. Dia saja sekejap, besok dia buat lagi. Terus melakukan monitoring terus dari dulu sampai kita jadi memantau dia. Besok buat lagi, besok buat lagi. Terus yang contohnya kita bertanya seperti itu, apa peraturannya? Maukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, itu kan berarti itulah konsekuensi. Kita bertanya lagi, apa peraturannya? Terus kamu bisa nggak? Kalau tak bisa, yang lain lagi konsekuensi yang kita buat. Ya. Terus murid menghormati peraturan. Ya, murid tak menghormati peraturan karena dia tahu konsekuensinya apa kalau dia tidak melaksanakannya. Terus stimulus respon tadi yang saya jelaskan di awal, Ibu, stimulus respon. Terus dibuat oleh guru dan murid. Inilah yang namanya kesepakatan kelas. Seperti ini, Bu, contoh pakai seragam bilang makan ini saya buat saya dan murid yang berkomitmen buat seperti itu, buat kesepakatan. Terus murid belajar taat peraturan. Ada baik dia taat peraturan karena dia tahu konsekuensinya. Namun ada hal yang lebih bagus lagi, namanya restitusi. Dan inilah insya Allah akan kita terapkan di sekolah kita. Setelah Mbak Ibu, santai.
selesai kita berubah membuka diri untuk jadi guru yang lebih sabar. Kalau saya selama ikut CGP ini rasanya dibanding dengan yang dulu, saya lebih sabar menghadapi anak-anak. Emosi kita tak meledak-ledak. Karena tahu anakku seperti apa. Nah, yang pertama adalah pilihan. Jadi restitusi ini pilihan, bukan harus begini, tapi pilihan. Boleh dibuat, boleh tidak dibuat. Tapi itu kalau konsekuensinya, tapi anakku yang menentukan sendiri. Terus menguatkan murid jangka panjang. Maksudnya kalau dia tahu itu restitusi, bagaimana menjalankan dengan benar, kesadarannya itu muncul dari dalam dirinya. Kalau sudah muncul dalam dirinya, otomatis lama, jangka panjang dia tahu efeknya itu. Terus korban mendapat ganti. Nah, kalau dia merobek baju kawannya atau merobek buku kawannya, konsep restitusi ini dia harus ganti buku temannya itu. Bukan dia minta maaf terus hilang. Terus yang berikutnya masalah terpecahkan. Masalah terpecahkan itu tak digantung, masalah itu selesainya hari ini juga. Selanjutnya murid belajar bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Selanjutnya apa yang kamu yakini, inilah penguatan diri yang penting pada restitusi. Kita panggil anak tersebut yang bersalah, terus kita tanya apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita nanya balik ke dia. Nanti saya kasih contoh ya Bu. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Terus yang diterapkan ada teori kontrol dibuat oleh anak. Murid belajar memecahkan masalah. Nah, ini contohnya nih yang tentang restitusi. Misalnya ada kasus si Ali berkelahi dengan misalnya Ali berkelahi dengan Beni. Si Ali tanpa sengaja menunggu Beni, membuat dia marah dan terlepas kancing baju Beni. Kita sebagai guru kita panggilkan karena Pak berkelahi seperti itu. Ya si Beni udah nangis-nangis nih, kancing bajunya lepas. Kalau konsekuensi, tentu kita banyak nih. Peraturannya apa? Kamu harus apa? Kan seperti itu. Seperti punya hukuman tapi lebih ringan. Kalau restitusi kita tanya ke Ali. Ali benar, kamu sudah melakukan menumbuk siapa? Menonjoknya si Beni sampai lepas kancing bajunya. Terus sampai si Beni Ali jawab, ya Bu. Kan gitu. Sebagai penguatan, kita dulu bilang, ya Bapak perlu mengerti kondisinya. Karena kita tanya dulu alasannya Pak, kenapa kamu sampai menunggu dia? Terus bilang lagi. Nah setelah dijawab seperti itu, kita pun harus mengerti ini. Iya, ini juga pernah bersalah. Sebagai manusia kita pernah bersalah. Itu juga pernah bersalah. Harus kayak gitu. Jadi dirinya dibangkitkan dulu. Nah, jadi berbeda seperti jadi kalau bukan dia aja yang dia yang bersalah, semua orang juga pernah bersalah, kan? Nah, sekarang kan tahu nih salahnya apa. Kira-kira bagaimana ya penyelesaiannya supaya kamu sama ini bisa baikan lagi. Nanti saya ganti juga Bu kancing bajunya. Baiklah, bagaimana cara gantinya? Nanti saya lihat Bu. Misalnya lagi kan, dilihat, nanti datang lagi kata kita kan gitu. Nanti tambah lagi nih kalau dilihat. Ya apa ya Bu ya? Nama juga anak-anak kan, anak-anak itu tahunya dilihat. Terus kita bilang kalau dijahit bisa kan? Nah, saya tuh dijahit Bu. Nah kan gitu kan. Nah bagaimana kalau kita aja kamu jahit satu juga atau sama lain yang tak ada jamnya, tak ada jam masuk kelas, bolehlah kan sama ibu tuh jahit sebentar. Kalau dia bilang mau, ya lah Bu, saya mau Bu. Itu kita udah mengajarkan anak keahlian untuk masa depannya, belajar dari kesalahannya. Jadi dia ingat, aku pakai jahit gara-gara dulu aku melepaskan kancing bajunya si Baby. Jadi belajar dari kesalahannya. Kalau orang bilang sengsara menikmat, kan gitu. Jadi anak tersebut setelah diperbaiki, mungkin tak jam-jam makanya memakai kancing baju itu, akhirnya dikasih ke Baby. Baby pun senang, dia tak marah balik rumah-rumahnya. Kan gitu ya. Jadi mereka pun kembali lagi berkumpul. Jadi tujuan dari restitusi adalah membuat anak tersebut tidak merasa bersalah, tidak merasa terus-terusan bersalah gitu. Karena sudah ganti. Nah, balik lagi ke kelompoknya. Jadi kelompoknya bisa menerima anak tersebut lagi, itu tujuan restitusi. Jadi kita pun sebagai guru tidak dibenci oleh anak tersebut. Karena kami kemarin waktu di pendidikan guru gerak ditanya Bu sebelumnya, apa kenangan buruk dengan guru Bapak Ibu?
Dan saya pernah ditampar di SMP dengan tas. Ketika itu saya cabut, nah gitu kan. Jadi kenangan waktu ditampar itu memang sangat luar biasa. Tapi kita tidak salah ya, karena itu salah, tak tahu kalau memang itu ada, tapi kami pulang sama ketua kelas. Nah, pulang gitu. Bukan karena nakal, tapi karena salah informasi gitu. Jadi kalau ditampar itu melekat di lebih hati. Dan itulah jangan sampai kita sebagai guru berbuat juga yang mengingat anak itu sampai mereka dewasa. Jadi kalau kita mengajarkan seperti yang diajarkan oleh guru yang ada anak tadi, kan lama tuh ingatnya menjahit. Nah, kita kalau lama itu tidak. Nah ini posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama memberi hukuman. Ada model guru yang suka hukuman. Yang kedua membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini nih, yang saya contohkan tadi. Kamu gak kasihan untuk kamu udah capek-capek kerja. Kamu gak kasihan untuk kamu gak kasihan. Nah, seperti itu ya. Itu membuat rasa bersalah. Itu gak baik. Terus teman ini gini. Contohnya tolong anak, bantulah ibu nak. Kamu tak kasihan sama ibu, capek-capek ngajarnya sini, tapi kamu tak mau mendengarkan. Nah, itu macam teman, kita tak bantu. Terus yang keempat, pemantau. Pemantau ini dah kita kasih konsep-konsep hukuman. Kamu buat PR di kelas, kita pantau ya. Kita pantau, untuk pemantau. Dan itu juga sering saya lakukan tuh sebelum belajar. Kita pantau sampai selesai, baru boleh keluar main seperti itu ya. Yang benar adalah posisi kontrol guru adalah manajer. Manajer ini dia mengatur muridnya tanpa paksaan. Jadi muridnya itu yang menggali potensi sendiri. Ketika tadi ada masalah, kan ada yang bilang, saya tempo. Berarti dia merasa dia punya potensi di situ. Jadi memecahkan masalahnya itu dia udah tahu apa. Jadi ngomong-ngomong kita bisa masuk ke posisi manajer. Nah, keyakinan kelas, kelas kita mungkin harus ada progres selanjutnya Bu untuk kelas 1 sampai kelas 6 sebaiknya, karena kita udah sekolah kita sudah sekolah penggerak, harus ada yang namanya keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas Bu saya buat tentang budak ya. Keyakinan kelas itu Bu sifatnya universal. Ini ya, kebersihan, kita kan universal, sifatnya umum. Sebenarnya kalau kebersihan ini itu dia, misalnya dilarang membuang sampah, misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, itu udah masuk kebersihan. Jadi jangan dilarang lagi, kalimat positifnya harus kita ganti. Kalau kesepakatan kelas, kalimatnya harus buanglah sampah pada tempatnya. Ya, tapi itu masih spesifik, masih khusus. Yang benarnya adalah menjaga kebersihan, itu saja. Karena menjaga itu lah semua itu lah. Buat sekolah, dalam sekolah, disiplin masuk pakai seragam lengkap, datang tepat waktu, belajar dengan tertib, masuk disiplin. Keamanan sama yang ini sering nih, menghargai ini saya pikir tidak boleh membuli. Nah, tak boleh sebetulnya tulis macam itu, tidak boleh membuli. Ya, karena menghargai tapi dengan guru, dengan orang tua, dengan teman, dengan adik-adik. Pokoknya kita punya prinsip kita harus menghargai orang lain. Jadi nanti perlahan-lahan kita coba bikin kesepakatan dulu. Dia harus kesepakatan dulu. Kesepakatan kelas dulu. Misalnya kelas 11 nian, bikin kesepakatan kelas tempel tuh pakai sticknon. Kalian mau kelasnya seperti apa? Nanti kan ada anak macam tuh, Bu, tak boleh makan kelas, gitu ya. Bu, tak boleh curi kawan, tak boleh mencuri. Ibu rangkum jadi satu. Mana nih yang bisa dimasukkan ke kebersihan, mana yang bisa masuk disiplin, ibu yang menentukan. Terus ditempel. Kita kasihlah, kita kasih penjelasan ke anak apa saja poin-poin disiplin, apa saja poin-poin kesehatan. Gitu. Ini ya, ketiga diskusi tadi ya. Yang pertama, yang harus kita lakukan bahwa sekali ketika ada masalah, muncul masalah sekolah kita pun kan sering juga ada yang ngadu itu anak. Yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Anakku kita tenangkan dulu. Ada yang bersalah tadinya, kita tenangkan dulu, bukan kita menenangkan anak yang nangis. Kita tenangkan dulu karena itu buat salahnya. Selama ini kan kita nangis itu marah, kamu tadi, kayak gitu kan. Kita tenang dulu, ada salah dulu, dan tenang dulu lagi. Kamu tadi melakukan itu,
Ya loh, oh gitu. Kali ibu pun jadi kamu juga berdoa, woi. Nah, betul gitu, kayak gitu. Jadi kita tuh tenang dan tenang dulu. Kalau dia tenang, baru dia mau cerita yang jujur. Berarti dia nanya apa nih? Berarti ibu ini ngerti dengan aku nih. Nah, marah-marah, kayak gitu. Lalu kita validasi tindakan salah. Kita tanya, menurut kamu salah nggak tadi kamu nih? Salah nggak? Salah bu. Apa salahnya? Jangan tahu deh salahnya ibu ini nih. Nah, kalau udah salah tuh berarti kamu melanggar keyakinan yang mana tuh? Keyakinan kelas kita kan ada berapa? Yang mana? Jadi dia bilangnya keyakinannya ini bu, saya melanggar yang ini tuh keyakinan itu. Oh, keyakinan kelasnya yang tidak menghargai bu, melanggar iman, kan? Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan pada Tuhan tersebut? Saya nak minta maaf bu. Jadi selain minta maaf, apa yang kamu lakukan lagi? Jadi dia yang jawab sendiri, bukan kita. Bukan kita, aku minta maaf dulu. Aku mengganti kotak pensil yang mau patah itu. Biar dia menjawab sendiri. Nah itu. Jadi dia anak sudah dewasa tak takut masalah. Dia belajar mencari masalahnya sendiri. Oke, ini penerapan. Ini ada videonya. Oke, jadi restitusi itu kesimpulannya, restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi setiap manusia itu buat salah pasti bisa dimaafkan, tak ada yang tak mungkin. Terus restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau untuk menebus digantinya punya tadi yang koyak tadi, menebus sama ibu. Tapi dengan itu dia belajar. Kalau aku buat seperti ini, kira-kira apa yang harus dilakukan kemudian hari? Jadi tujuannya itu. Nah, sekarang dan di sini saya minta pendapat dari bapak, ibu, dari ibu di sini ya. Kira-kira perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah? Terbuka nggak? Berubah nggak cara pikir ibu-ibu di sini kemana-mana? Terus cara kita sebagai guru, kalau saya pribadi banyak salah dengan anak, banyak kali salahnya. Jadi saya coba berubah. Kalau ibu, kira-kira setelah saya paparkan yang sedikit itu, ada nggak yang cara pikir kita yang berubah? Terima kasih. Setelah yang dijelaskan oleh Bu Sari tadi, yang saya tangkap ya perubahan dari mindset saya sebelum dan setelah mendengarkan. Ya, jadi kita guru ini juga harus belajar ya untuk memahami siswa, murid ya. Nah itu tadi bahasanya kita biasa bilang siswa, ternyata yang lebih bagus itu adalah murid kan ya. Ya, kalau di TK dulu peserta didik beda-beda ya, mungkin tingkatan TK, SD gitu. Kalau SD itu tempatnya murid. Baik itu salah satunya ya. Iya nggak ibu? Ya. Nah, beda ya, siswanya lain, penyebutannya berbeda. Kemudian pada saat tadi yang restitusi yang harus kita lakukan, yang harus kita ubah kita sebagai guru, bahwa pada saat banyak ya kasus yang terjadi baik di kelas, baik di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan rumah kita juga. Jadi kalau saya berpikir pada saat mungkin anak itu merasa bersalah, gitu tadi, kadang kita kan langsung marah nih, ini kenapa? Malahan lakukan yang kita tenangkan itu yang mungkin yang menangis itu tadi. Ternyata yang harus kita tenangkan itu adalah yang merasa bersalah itu tadi. Agar kalau menurut saya ya problem untuk kedepannya tidak akan terjadi lagi dan dia tidak merasa bersalah. Kemudian dia bisa mengubah mindsetnya itu yang bersalah itu tadi menjadi lebih baik lagi. Karena terlalu masih kita ini nyalakan, anak kan semakin kayak nggak mau terima. Namanya anak-anak itu kan pasti dia tidak mau menerima yang kita ajarkan yang kebaikan pada anaknya. Tapi kalau bisa kita menyalahkan, saya rasa dia itu pun tidak menjadi pengalaman. Tapi dari kalau lebih banyak yang lain. Terima kasih. Terima kasih pendapatnya Bu Rika. Nah, selanjutnya kita lanjut restitusi refleksi yang kedua. Pengalaman apa yang pernah Anda alami terkait penerapan budaya positif dan bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Tentang budaya positif, misalnya budaya positif itu kan banyak ya.
seperti senyum, salam tiap pagi itu. Nah, siap, udah berterima kasih. Terus, nah kebiasaan yang diterapkan oleh ibu kepala sekolah kita, nasihat pagi, nah, kan termasuk budaya positif kita di sekolah. Nah, ini yang harus kita ganti. Jadi, pengalaman apa yang pernah Bapak Ibu alami dan bagaimana perasaan kita setelah mengalami hal tersebut? Senangkah atau biasa saja? Nah, yang bisa memberi pendapatnya nanti. Coba. Atau saya untuk hebat di sini sudah tahu ya bagaimana menanamkan budaya positif di sekolah kita. Yang pertama mungkin kalau di sekolah kita yang paling dominan itu kalau udah masuk mereka otomatis langsung berbaris. Itu tanpa diperintah kan? Nggak pernah kita guru memerintah, ayo nak berbaris. Itulah kesadaran yang udah bagus, udah mantap, yang harusnya kita tingkatkan lagi gitu. Udah istilahnya kalau kami belajar gerak nih, ada yang namanya apresiasi. Itu mungkin itu udah bagus sekali dan itulah yang akan kita banggakan mungkin di kemudian hari ini. Anak tersebut di sini sudah buang sampah buang sampah pada rata-rata mereka datang ke sekolah kita bilang sekolah kita bersih. Apakah bisa tanpa kolaborasi antara murid dan guru? Kan tidak. Jadi anak-anak kita untuk membuang sampah itu sudah kesadaran mereka sendiri tanpa kita paksa. Kata saya itu sudah merupakan perasaan yang bangga ya anak-anak kita di sini. Nah, berikutnya apa posisi kontrol yang digunakan sebelum dan sesudah mempelajari tentang budaya positif? Nah, sebelum Bapak Ibu jawab, coba jawab. Saya akan tanya satu-satu. Nah, ya, kalau saya pribadi, dulu sebelum saya belajar tentang budaya positif, tentang restitusi, saya menggunakan posisi kontrol saya pada memantau. Kan ada 5 tadi ya, ada 5 posisi kontrol tadi. Nih, saya berada di posisi pemantau dan pembuat rasa bersalah. Itu 2 posisi yang sering saya mainkan sebagai peran saya sebagai guru. Jadi kalau ada anak yang salah, kamu gak kasihan ya sama orang tua kamu udah capek-capek dari duit, tapi kamu tak belajar. Ya, jadi kalau pemantau nih, kalau anak tak ke PR, itu kerjakan PR di luar, itu saya kontrol sambil tengok masuk siang, masuk, nah gitu ya. Karena kita menjalankan konsekuensi kan selama ini kan. Jadi 2 posisi kontrol itu lah. Setelah saya belajar, saya beralih menjadi manajer. Ketika anak tak mau belajar, saya panggil dia curhat. Jadi ceritanya intinya seperti ibu kepala sekolah itu tuh sebenarnya udah masternya sebenarnya. Jadi sebelum saya belajar ini kepala sekolah udah sering bilang ke kita, mengajarlah dari hati ke hati, ambil hati anak, ambil hati orang tua. Kalau kita mengajar itu dari hati ke hati, otomatis sampai pun ke hati. Kalau kita tak memerankan diri kita sebagai orang tuanya, kita sering bilang ibunya orang tua kamu loh di sekolah, gitu. Tapi menurut aja, kenyataannya ketika anak ada duit, kata apa sering punya, kami ini mas sering kita kasih karena maknya seperti itu kan, anak lupa banyak ya, anak lupa tadi banyak. Kadang-kadang lagi gini, ibu sakit perut, ya udahlah, nanti bukan pada coba aku balik. Nah, tapi itu banyak di sekolah katanya. Nah, jadi kontak fisik dengan anak itu penting juga. Tapi yang lebih normal ya kontak fisiknya, seperti membelai kepala anak, menepuk bahu yang laki mungkin kita tepuk bahunya, ya kan? Karena sesekali itu kontak fisik itu anak mungkin mikir bukan melawan apa, karena merasa ini kalau tak terima aku ini jadi mak ke sekolah ini. Saya baru 2 bulan mungkin ya mengikuti guru penggerak ini. Tapi efek yang saya rasakan memang luar biasa. Sampai-sampai hari kemarin anak-anak mungkin suratnya seperti ini. Ibu tuh udah macam mak kami. Dan saya rasa itu memang rasanya macam
apresiasi diberikan ke anak-anak, berarti maksudnya yang saya pelajari saya terapkan. Mungkin sebagian orang yang belum paham menganggap saya lemah, gitu kan? Lemah nggak kesannya pada mengiyakan semuanya ke anak? Sebenarnya tidak juga mengiyakan, gitu kan? Jadi lebih mendengar curhat anak. Anakku ini ya, besok itu belajarnya buat praktek ini ya bu, ya. Jadi kita tampung aspirasi anak tuh, ternyata mereka tuh punya cara pikir yang luar biasa, gitu. Jadi ketika kita minta pendapat belajar, memang dia tak semua bisa mudah pertanyaan, tapi di luar dari itu kita minta pendapat adalah tentang sesuatu kayak mana ya, di luar nih, luar konteks belajar, mereka tuh ngasih pendapatnya yang kalau kita dewasa pun kadang mungkin belum terpikir sampai situ. Jadi anak itu sebenarnya udah manusia yang punya potensi dari lahir, dan wajib kita menghormati mereka, bukan menganggap anak tersebut tidak berdosa. Tapi mereka, kita ini hanya fasilitator, hanya fasilitasi anak-anak ini belajarnya, ini medianya kalian besarkan, ya kan? Jadi bukan kita harus mengontrol anak tersebut. Nah, saya nih kayak tadi ke pertanyaan tadi, kalau saya dulu 2, dan kalau sekolah waktu pengalaman jadi guru. Jadi yang ibu sangat membuat rasa besar, kemudian pemantau, kemudian pemberi hukuman, karena zaman ibu dulu itu beda. Yang saya rasa sudah 3 generasi, ya, dalam 3 generasi, 4 generasi. Jadi sebelum tahun 90 itu, ya, cara mendidiknya seperti itu, beri hukuman, terlambat datang dihukum, berdiri tiang bendera. Ada yang kadang-kadang dimasukkan ke dalam lemari, ya, itu aja, ya, sebelum tahun 80 atau tahun 70 itu, ya, ada memberi hukuman. Dasar sekali dulu yang seperti itu sebenarnya, ya. Setelah berubah dari tahun ke tahun, kita tahu bahwa hal-hal yang itu, ya, sifatnya di bawah kesan yang tidak baik tadi, ya, akan membuat anak mengingat hal-hal yang terjadi pada masa itu di sekian tahun yang akan datang. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa mungkin itu di tahun 90 itu, ya, 90 dia sudah mendapat pemberi hukuman dari gurunya dengan gambarannya apa, kesannya itu, ya, begitu lama. Mungkin juga, tapi seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia, ibu juga seperti itu. Rasa sabar, rasa mengayomi, membimbing anak itu akan berubah dengan sendirinya. Dan juga dengan informasi-informasi yang terima seperti ini, ya, dari adik-adik yang baru-baru mendapat ilmu pengetahuan yang baru dari media-media sosial, saya rasa, ya, hal-hal yang seperti itu tidak akan atau berangsur, ya, hilang sedikit demi sedikit. Apalagi ada aturan perundang-undangan. Jadi saya dulu sih, ya, di pemberi hukuman ini rasanya, ya, pemberi hukuman kemudian membuat rasa besar, ya, seperti yang dulu. Terima kasih Bu, terima kasih Bu. Sekolah yang luar biasa, sama pengalamannya. Nah, berikutnya Bu Santi. Kalau saya selama ini berada di posisi membuat rasa bersalah, karena kan sering terjadi kan seperti itu, kan, yang kita lakukan. Kalau memberi hukuman, pernah contohnya gini, ketika jam olahraga praktek, ada anak yang sering sudah diingatkan untuk berpakaian olahraga, ternyata dia tidak. Sudah ditegur minggu pertama tidak berpakaian olahraga, minggu kedua lanjut lagi tidak berpakaian olahraga. Ya, jadi hukumannya itu mengarah ke kebersihan lah. Misalnya saya perhatikan mungkin keadaan kelas yang saya masuk pada hari itu belum bersih, jadi anak yang tidak memakai pakaian olahraga saya suruh membersihkan kelas, nyapu lah gitu kan.
Ah, terus posisi teman, misalnya gini, ketika mengajar di kelas kita kan melihat tuh ada anak yang misalnya waktu kita menjelaskan atau diberikan tugas itu ada anak yang semangatnya kurang, kadang dia malah kepalanya di meja gitu kan. Jadi setelah didekati ditanya, saya sering ditanya kalau masuk pagi, kamu sudah sarapan belum? Kan gitu ya. Sering saya tanya. Jadi kebanyakan anak yang saya perhatikan malas-malas itu karena dia belum makan dari rumah. Mungkin dari segi perhatian itu pengaruh ke anak semangat belajar di kelas. Jadi saya rasa itulah 3 menit. Terima kasih Bu Santi, masukannya. Nah, jadi Bu Santi sekarang nggak bisa merubahnya dari posisi membuat rasa bersalah tadi kan. Konsekuensinya siapa yang tak pakai pakaian olahraga menyapu gelas itu udah bagus, tapi mungkin berikutnya caranya jangan dari Bu Santi lagi kata-kata tuh, tanyakan ke anak, kamu kan salah nih nak. Nah, kamu tahu kamu salah kan? Tahu. Apa kesalahannya nggak pakai olahraga Bu? Gitu kan? Nah, sekarang apa kira-kira yang bisa kamu lakukan? Ya kan? Nah, supaya kamu besok-besok tak buat seperti itu lagi. Apa nih caranya? Ini Bu, misalnya bilang besok saya siapkan baju itu malam-malam Bu, masuk tas. Kayak gitu ya. Nah, jadi terus apa lagi? Lagi terus. Nanti besok tuh Bu, kami pakai itu loh baju Bu. Jadi pagi kami langsung buka itu baju di luar dari lapis besar. Nah, terus apa lagi? Tadi tak sadar lagi misalnya dia bilang gini, mak kami Bu salah. Nah, kan sekarang mak kami cuci baju, mak kami mulai cuci baju Bu. Nah, tahu misalnya apa? Bagaimana? Nanti terus Bu Santi. Nah, jadi apa yang bisa kamu lakukan? Besok kami ke mak kami lah Bu. Saya cuci lagi baju tuh, mak kami Bu. Misalnya seperti itu. Itu Bu Santi. Jadi anakku tuh tahu penyelesaiannya dia tahu. Dia maknya tak cuci baju tuh, atau balik sekolah langsung cuci. Seperti itu. Jadi kalau kita langsung hukum ini, besok dia tidak tahu apa yang akan dilakukannya lagi. Bagus tuh sebenarnya Bu. Jadi lanjutkan lagi dengan menggali pertanyaan yang memancing apa? Solusi. Kan sering juga dikasih solusi. Saya rasanya baju belum dicuci mak saya Bu, gitu kan. Coba kalau udah pulang sekolah nih nak, baju yang dari tas tadi kotor langsung dikeluarkan. Ya benar. Tetapi pada kenyataan mungkin karena kan orang tua itu kan berbeda dengan kita. Tidak semua orang tua ini baju ini besok anak saya pakai nih. Ya. Kalau kita kan gitu kan, mana-mana pun dicuci. Jadi itu Bu. Jadi kalau misalnya Bu Santi kan ada nih solusinya nih. Tapi itu kan dari Bu Santi nih yang ngasihnya caranya. Benar. Maka Bu besok yang sesuatu yang bukan dari diri kita sering lupa Bu. Jadi besok kalau dia jangan pikir, dah Bu, kami cuci soal kita Bu. Baju tuh. Jadi besok dia pikirkan. Besok tadi yang kata Bu Santi aku cuci soal aja lah. Nanti kalau misalnya buat lagi kita tanya lagi. Kemarin kata kamu tak cuci sendiri. Jadi ingatkan kalau dia tuh pernah kasih solusi itu sama kita. Kita belum. Udah nih gimana? Untuk saya ini yang sering saya lakukan memberi hukuman, membuat salah dan hukuman. Untuk yang memberi hukuman ini yang sering saya lakukan ini, soalnya anak-anak yang buta sering ada terutama kadang-kadang PR kami buat. Jadi kalau misalnya PR kami buat, misalnya hari ini tidak bisa mengumpulkan, untuk hari berikutnya saya lipat gandakan. Misalnya saya kasih PR itu 5, jadi 10. Beri hukuman ya Bu. Ya, memberi hukuman seperti itu. Ada lagi hukuman yang lain. Itu tentang misalnya ada di dalam kelas, kemudian sedang menerangkan anak-anak ini, kemudian anak-anak tidak mau memperhatikan, misalnya itu tadi sedang semangatnya memberi pelajaran ini, tahu-tahu ada yang bercerita sana sini. Jadi
Ada saya suruh saya suruh dua dari dua. Ya, ya betul. Memang ada pernah saya lakukan. Ada juga yang sampai saya mau telepon sama orang tuanya. Itu saking udah puncak kemudian ada yang membuat rasa bersalah, yang membuat rasa bersalah ini kadang-kadang kalau menanya sama anak-anak yang tidak sesuai misalnya. Iya. Iya, banyak itu. Nah, rasa Saya memang hampir sama jawaban kita di sini ya. Itu tadi lah. Memang rata-rata mungkin empat itu tuh udah kita lakukan. Sukses nih kalau kita. Ya, nah sekarang kita rubah sama-sama di 13 ini kita bangkit. Apalagi kita ada sebuah yang namanya sekolah ramah anak. Otomatis kalau sekolah ramah anak itu paling aman berada di sekolah kita. Aman dari rasa takut, aman dari bully, ya, aman dari rasa direndahkan. Nah, jadi kita sama-sama bangkit. Dan ini dialah filosofi Ki Hajar Dewantara yang akan diterapkan pada kurikulum merdeka kita ini. Dan beruntunglah Bapak Ibu, kita di sini dapat melakukan dari Balai Penggerak dan bilang mungkin melalui saya kita semua bisa bangkit bersama karena sekolah penggerak kami sebagai calon guru penggerak tak akan berhasil tanpa kolaborasi ibu semua. Tak ada artinya dan kami kalau tak ada dukungan motivasi dari kepala sekolah dan dari rekan-rekan guru lainnya. Jadi impian saya lulus nantinya bahwa Bapak Ibu pun lulus semuanya dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pada anak. Nah, dosa-dosa pendidik. Jadi ini kenapa padahal Ki Hajar Dewantara itu tahun 1928 membuat rumah belajar, rumah taman siswa itu ya namanya kan ada siswa. Kenapa sekarang bergeborkan? Dan itu saya tanyakan langsung pada instruktur saya. Memang penasaran tadi saya. Saat belajar itu kan tentang KHD Ki Hajar Dewantara. Kenapa baru sekarang? Jadi tak puas hati saya ketik di LMS tapi belum ada jawaban. Pada saat ada Zoom saya tanyakan langsung. Waktu itu instrukturnya Bapak kita jawab. Kenapa baru sekarang Kak Raka kamu ada di zaman dulu aja? Dari Merdeka dan udah Ki Hajar Dewantara udah kasih ke suami ini. Sementara pendidikan kita masih hampir komunis pada saat itu hukum gitu. Apalagi mungkin zaman pas waktu kecil ya luar biasa hukumannya. Nah kata Bapak ini berdasarkan makanya sebenarnya filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu memang sudah ada dari dulunya dan diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara sendiri. Cuma itu hanya sekedar pendapat dia saja, pemikiran dia saja, tidak dikembangkan mungkin di sekitar Jawa saja gitu kan. Nah sekarang karena pendidikan kita ini udah krisis moral, udah krisis tentang moralnya banyak tuh, moral murid dan moral guru. Guru sekarang udah banyak yang tidak ingat sosok sudah terpakai lagi. Ingat yang mengungkapkan kekurangan ini dan tak pakai mana dia tak apa. Kita sebenarnya kan di depan memberi contoh dari segi pakaian, dari segi perkataan, dari segi sikap. Itu ingat sosok kolonial. Ingat dia mengungkapkan di tengah itu kita tuh sebagai pemberi motivasi, memberi semangat pada anak. Terus kekurangan ini yang sering kita pakai untuk pendidikan ini artinya didorong, nah dia di belakang memberi dorongan potensi anak itu kita dorong. Nah, dan seterusnya kesalahan itu hanya yang pertama tadi di depan tidak memberi contoh. Nah itulah yang balik lagi guru Indonesia harus ada tujuan pendidikan standar nasional menyadarkan guru dan diaplikasikan ke anak didik ke anak. Dan sekarang kan sudah sadar nih, kementerian kita sudah sadar ya karena krisis moral tadi itu dimasukkan ke dalam kurikulum merdeka. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah sekarang inilah yang tadi diterapkan nih.
Nah, makanya sekarang kita mengumpulkan adanya pemikiran KHD dan itu memang bagus luar biasa. Sampai KHD itu menunggu dia sadar dengan pemikiran itu, dia pernah mengantarkan anaknya sendiri karena dia sibuk dengan Belanda selama memajukan Indonesia. Dia tak peduli dengan anaknya. Ketika anaknya menodorkan kertas tentang lihat bapak lihat gambarku, dia tak peduli gitu. Nanti bapak sibuk gitu. Sampai anaknya itu menangis pergi keluar hampir tertabrak dengan kendaraan lain. Jadi nyawa anaknya udah sekarang, gitu kan? Dia nyesal, gitu kan? Karena kesalahannya sampai ke statement kayak gini. Selamanya engkau akan aku muliakan. Jadi dia berpikir anaknya tuh anak tuh bukan barang murah kan? Anak tuh titipan, termasuk murid kita juga titipan, amanah yang akan kita bertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jadi kalau kita membeda-bedakan anak, si apanya itu baik, si ibu itu tidak baik, ya kita akan tanyakan. Seperti itulah yang kami belajar. Nah, sama-sama kita belajar. Apapun yang akan saya dapatkan, insya Allah akan saya sharing ke teman-teman, ke Bapak Ibu semuanya. Kita bangkit, kita majukan sekolah kita demi pendidikan Indonesia yang lebih maju. Semuanya tergerak, bergerak dan menggerakkan.